Selamat datang di channel Agus Pratondo Story. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Halo semuanya, selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Khusus untuk Anda para eksekutif teknologi dan pemimpin produk, hari ini kita akan membedah habis strategi di balik pengumuman besar Google I.O. 2026, yaitu Android 17. Kita nggak cuma sekedar melihat fitur-fitur baru buat consumer ya, kita akan benar-benar mengupas bagaimana pembaruan ini dirancang sebagai pendorong bisnis tingkat tinggi. Mulai dari integrasi kecerdasan buatan, kolaborasi lintas platform yang sejujurnya cukup mengejutkan, sampai taktik retensi pengguna yang sangat-sangat cerdas. Jadi kalau Anda sedang menyusun peta jalan produk untuk tahun depan, Anda mutlak harus memperhatikan langkah strategis yang diambil Google di sini. Oke, langsung saja kita lihat agendanya. Kita punya 5 pilar strategis untuk dibahas hari ini. Otomasi cerdas Gemini, meruntuhkan tembok ekosistem bersama Apple, strategi retensi lewat pulse point, dampak visual UI baru, dan kita tutup dengan efisiensi operasional bagi kreator. Karena waktu Anda sangat berharga, mari kita langsung masuk ke pilar yang pertama. Bagian 1. Otomasi cerdas lewat Gemini, dan bagaimana hal ini mendorong produktivitas ekosistem Android. Nah, disinilah kita melihat pergeseran yang luar biasa. Di Android 17, Gemini itu berevolusi, bukan lagi sekedar AI dasar yang cuma bisa ngejawab pertanyaan. Iya, sekarang jadi mesin otomasi tugas langsung di dalam aplikasi. Jadi AI ini bukan lagi aplikasi terpisah yang harus repot-repot dibuka oleh pengguna, melainkan lapisan fundamental yang diam-diam melakukan pekerjaan berat di balik layar. Praktis banget. Lalu apa dampak bisnisnya? Sangat jelas, friksi berkurang drastis. Dengan integrasi AI yang tertanam begitu dalam di seluruh sistem operasi, langkah-langkah manual yang biasanya bikin pengguna lelah, kini dipangkas habis. Bagi Anda para pemimpin produk, ini adalah kuncinya. Coba bayangkan, ketika pengguna bisa melakukan lebih banyak hal hanya dengan beberapa klik, produktivitas ekosistem secara keseluruhan pasti meroket, dan otomatis metrik keterlibatan produk Anda akan ikut melonjak tajam. Lanjut ke bagian 2, meruntuhkan tembok ekosistem. Kita bicara soal integrasi lintas platform antara Apple dan Android. Anda pasti tahu, selama bertahun-tahun, industri teknologi ini terjebak dalam konsep walled garden, alias ekosistem tertutup. Berbagi data antara Android dan iPhone itu, susahnya minta ampun. Tapi, strategi Android 17 benar-benar mengubah permainan menjadi kolaborasi lintas platform yang sangat cair. Dan ingat, ini bukan sekedar fitur pelengkap biasa loh, ini adalah murni strategi akuisisi pelanggan. Dengan menghancurkan tembok pembatas itu, Google membuatnya sangat mudah bagi pengguna Apple untuk beralih atau setidaknya berinteraksi dengan mulus di dalam ekosistem Android. Mekanisme di baliknya juga dirancang super mulus. Ketersediaan fitur Quick Share sekarang diperluas secara masif ke seluruh produsen perangkat Android. Ditambah lagi, sebagai langkah yang sangat taktis, mereka menghadirkan kode QR berbasis cloud. Jadi, proses berbagi file ke iOS bisa terjadi cuma dalam sekejap mata. Dan yang nggak kalah penting, akan ada integrasi mendalam dengan WhatsApp. Sangat cerdas kan? Mereka memanfaatkan platform yang memang sudah dipakai miliaran orang untuk memastikan pertukaran data beda sistem operasi ini terjadi tanpa hambatan sama sekali. Dan ini dia pukulan pemungkasnya. Kolaborasi langsung dengan Apple untuk memfasilitasi alat migrasi yang jauh lebih baik. Sekarang, alur perpindahan data dari iPhone lama ke perangkat Android baru berjalan mulus, nyaris tanpa gesekan. Dari kacamata eksekutif, strategi ini benar-benar brilian. Anda tidak perlu lagi memaksa calon pengguna mendobrak tembok tinggi dengan susah payah, alih-alih Anda membangun jembatan emas untuk mereka. Merebut pangsa pasar dari kompetitor terbesar dengan cara yang sangat elegan. Kita masuk ke pilar ketiga, Pulse Point, sebuah strategi retensi melalui pendekatan praktis kesehatan digital. Angka 10 detik. Kita seringkali memandang fitur kesehatan digital itu cuma sekedar pemanis atau etika perusahaan saja, bukan? Tapi coba tebak, di Android 17, inovasi perilaku pengguna justru difokuskan pada jeda 10 detik ini. Sebuah jeda sistematis yang diberlakukan secara otomatis sebelum pengguna bisa membuka aplikasi yang berpotensi bikin ketagihan. Jadi sistemnya begini. Saat pengguna mau membuka aplikasi yang adiktif, Pulse Point langsung aktif. Mereka nggak bisa langsung masuk, tapi diberi waktu sejenak untuk berpikir ulang. Sistem akan menawarkan beberapa opsi praktis, mulai dari memasang pengatur waktu, mengambil latihan pernapasan singkat, atau bahkan diarahkan membuka aplikasi seperti Fitbit. Bayangkan, fitur ini tuh layaknya polisi tidur di jalan raya, atau sebuah ruang tunggu. Alih-alih menutup jalan sepenuhnya yang justru bikin pengguna kesal, sistem hanya memaksa mereka melambat, membangun kesadaran diri secara perlahan sebelum mereka terjebak scrolling berjam-jam. Lalu kenapa pendekatan ini jauh lebih superior untuk retensi bisnis? Kalau Anda memblokir akses secara total,
pengguna pasti merasa frustrasi, dan ironisnya, mereka akan selalu cari cara untuk melewatinya. Ujung-ujungnya, churn rate meningkat. Sebaliknya, Pause Point ini menawarkan jeda yang praktis, dan ini bagian paling jeniusnya. Mematikan fitur ini mensyaratkan pengguna untuk merestart perangkat mereka secara penuh. Sistem ini nggak melarang 100%, tapi cukup merepotkan buat dihindari. Hasilnya, keterlibatan jangka panjang tetap terjaga tanpa memicu rasa benci terhadap platform Anda. Bagian 4, UI baru dan dampak visual. Mari kita lihat evolusi desain dan kaitannya dengan keterlibatan pengguna. Sebagai pemimpin di bidang teknologi, kadang kita gampang banget meremehkan perubahan visual. Sering dianggap cuma sekedar riasan kosmetik kan? Tapi coba renungkan pertanyaan ini. Bagaimana desain emoji bisa mempengaruhi metrik keterlibatan pengguna Anda? Ingat, ini sama sekali bukan tentang gambar lucu-lucuan. Ini soal ekspresi digital jutaan orang setiap hari. Kalau cara pengguna berekspresi di platform Anda terasa usang, percayalah, interaksi mikro sehari-hari mereka akan perlahan mati. Itulah alasan kuat kenapa Android 17 menghadirkan perubahan visual berupa emoji 3 dimensi yang jauh lebih realistis. Secara teknis, ini adalah sebuah keunggulan yang langsung menyentuh miliaran interaksi pengguna di seluruh dunia. Upgrade ke 3D ini murni dirancang untuk menyegarkan tampilan sistem, merangsang interaksi-interaksi baru, dan bikin ekosistem terasa jauh lebih modern. Tentu saja, ujung tombaknya adalah mengamankan agar metrik keterlibatan produk Anda tetap di posisi puncak. Dan akhirnya, bagian 5, efisiensi operasional kreator konten menghadirkan alat-alat baru untuk platform media sosial. Kita semua sepakat, saat ini kreator adalah penggerak utama di balik adopsi sebuah aplikasi. Nah, bintang utama dari pembaruan ini adalah fitur Screen Reactions. Fitur ini memungkinkan kreator untuk memberikan komentar visual secara live langsung di atas konten layar mereka. Ditambah lagi dengan fitur berbagi instan yang tanpa hambatan, dan juga alat peningkatan video khusus yang sudah dioptimalkan untuk Instagram. Semuanya tertanam langsung di tingkat OS, jadi selamat tinggal pada belasan aplikasi pihak ketiga yang bikin repot. Hasilnya apa? Pola pembuatan konten sosial jadi terakselerasi secara radikal. Waktu produksi terpangkas sangat drastis, sehingga menciptakan efisiensi operasional skala besar untuk ekonomi kreator. Pengguna bisa membuat karya dengan jauh lebih efisien dan membagikannya saat itu juga. Sekali lagi, ini bukan sekedar fitur yang keren untuk dipakai, tapi ini menjadikan Android sebagai platform yang sangat memikat dan efisien, baik bagi para amatir maupun profesional. Jadi, poin krusial yang bisa kita tarik hari ini adalah ini. Dengan runtuhnya tembok pembatas antara ekosistem Apple dan Android, AI Gemini yang kini mengotomatisasi tugas pengguna langsung dari dalam, sampai ke alat retensi super cerdas seperti Pause Point, pertanyaannya, siapkah strategi produk Anda sendiri untuk bersaing di era Android 17 ini? Aturan mainnya sudah berubah. Masa depan bukan lagi tentang bagaimana mengunci pengguna di satu tempat, tapi tentang memberikan otomatisasi yang mulus dan melenyapkan segala bentuk hambatan. Saya sangat berharap ringkasan strategis ini bisa memberikan Anda perspektif baru yang berharga. Terima kasih banyak sudah menyimak pemaparan ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.